Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Andi Siti Fatimah Azhara sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Rini Wahyunita sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja saya akan mulai presentasi pada hari ini. Pemateri pertama yaitu biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali yaitu nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di Ghazal, Tus, Provinsi Khurasan Iran. Dan dengan demikian dia juga keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf atau dari kulit domba dan menjualnya di kota Tus, serta dia gemar mempelajari tasawuf. Oleh karena itu juga orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Nah, perilaku tersebut sangat mempengaruhi kepribadian Al-Ghazali pada masa depannya, dan Al-Ghazali juga itu mendapatkan pendidikan awalnya di Tus dan di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Dia adalah seorang sahabat karib ayahnya sendiri. Dan yang kedua ada pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Di sini pertama pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pertama itu ada Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan penerimaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Pasar tersebut di sini berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, dan yakni sebagai ekspresi bagian dari hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menurut Al-Ghazali. Dan secara alami manusia membutuhkan juga orang lain. Dan yang kedua di sini ada aktivitas produksi. Di sini maksudnya menjelaskan bahwa Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi serta fokus utamanya kepada aktivitas yang didasarkan pada etos Islam. Itulah tadi hasil presentasi dari materi pertama, dan saya akan memberikan pada Rini Wahyunita untuk melanjutkan materi kedua. Selanjutnya, yang ketiga yaitu produksi barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Imam Al-Ghazali menganggap bahwa kerja merupakan bagian dari ibadah seseorang. Oleh karena itu, jika ada sekelompok orang yang berkecimpung dalam bidang usaha untuk memproduksi barang dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Yang keempat yaitu barter dan evolusi uang. Salah satu pemikiran Imam Al-Ghazali adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam barter. Bahkan Imam Al-Ghazali menjelaskan signifikan uang. Dirham dan dinar, koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedua mata uang ini dijadikan sebagai alat transaksi dalam perekonomian. Yang kelima yaitu peranan negara. Menurut Imam Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tetapi juga tidak hanya untuk berjalannya aktivitas ekonomi suatu masyarakat yang baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial. Oleh karena itu, peranan negara sangat esensial karena untuk menjaga orang-orang secara harmonis dan melakukan kerjasama untuk mencapai kehidupan.
Yang keenam yaitu kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk mencapai kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan yang namanya keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Bahkan Imam Al-Ghazali menekankan untuk yang namanya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Menurut Imam Al-Ghazali, negara harus bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pengembangan ekonomi. Yang ketujuh yaitu keuangan publik. Imam Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, baik itu dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Imam Al-Ghazali, pendapatan negara harus dikumpulkan dari setiap kelompok, baik itu muslim maupun non-muslim. Namun, ada beberapa perbedaan dari setiap pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Yang kedelapan yaitu utang publik. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam kepada rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Artinya, Imam Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pengeluaran publik. Menurut Imam Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan, keamanan, stabilitas negara, serta pengembangan masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan dan keukuran yang meluas. Sekian dan terima kasih.